yang saat ini sedang memimpin briefing nanti akan ke sini. Dan juga para wakil yang juga sedang briefing nanti akan ke sini. Bapak Ibu Walas yang mendampingi kita, selamat pagi Ibu, dan juga tim narasumber pendamping program Getuk yang kami hormati. Terima kasih pagi-pagi sudah hadir meruput sekali demi kita. Terima kasih Bapak Ibu, dedikasinya luar biasa untuk kami, untuk program ini. Mari sama-sama kita mulai. Sekali lagi saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu buat kita semua. Anak-anakku sekalian, seperti kemarin broadcast dan juga flyer yang sudah kami kirimkan melalui Bapak Ibu Walas, hari ini kita ngapain sih, gitu ya? Pak Har, selamat datang. Hari ini kita ngapain? Getuk itu apa, gitu ya? Untuk gambaran sedikit saja, kok getuk sih? Singkatan dari apa, Bapak Ibu? Gerakan tulis buku katakan. Iya. Gerakan tulis buku katakan. Ya, menulis buku adalah salah satu pengembangan dari literasi sekolah. Gerakan literasi sekolah tuh kalau nggak keliru di launchingkan 2016 atau 15 begitu ya. Dan kita dari kakak-kakak kalian, terus sebenarnya kita udah banyak tulisan, tapi kemana gitu ya? Ada di blog Bu gitu. Nah nanti boleh, nanti silakan melalui bimbingan boleh diunduh tuh dari blog kalian gitu ya, dipilih mana yang relevan dengan peruntukannya. Nah hari ini secara umum anak-anakku sekalian, kita akan mendapatkan pembekalan secara umum dulu. Baru setelah itu nanti ada sekian kali tatap muka di kelas kalian masing-masing di jam khusus. Jadi jamnya dibuat khusus. Ini adalah program unggulan 48 biar kita nanti bisa nulis buku gitu ya, sebagai entah itu kompilasi, antologi atau apa nanti diarahkan oleh tim narasumber kita. Baik, sambil nanti menunggu arahan Ibu pimpinan Pak. Ya, yang dalam hal ini akan diwakili oleh gitu. Baik, nanti Ibu nanti kita tunggu aja ya. Begitu beliau datang nanti kita beri ruang. Terima kasih langsung untuk hemat waktu anak-anakku sekalian. Apa itu gitu? Kita sambut Ibu Kiki dan tim untuk membekali kita bersama-sama. Terima kasih, kami persilakan. Selamat pagi anak-anak hebat. Makasih ya sudah berkumpul. Perkenalkan nama alumni mau silakan. Biar awet muda. Perkenalkan saya Kiki Handriani. Nah, ayo silakan. Ayo anak kita hormati tamu kita. Ya. Nama saya Kiki Handriani. Saya ketua tim dari mentor program Getuk 48 dan alumni SMA 48 angkatan 96. Ini zamannya sekolah masih gedungnya dari 1 lantai. Kalau sekarang ada 3 lantai ya. Oke, di sini kita ngobrol santai, bebas. Kalian dengerin dulu technical meetingnya, karena nanti insya Allah tanggal 8 itu sudah mulai kelas pertama. Kita ada 8 pertemuan. Nanti ada grup WA juga. Output dari program Getuk ini kita harus bisa bikin buku. Siapa yang suka nulis? Hadir, angkat tangan, siapa yang suka nulis? Nulisnya karena nulis apa nih? Surat cinta katanya. Oke. Jadi program Getuk ini salah satu program yang
nulis, bisa nulis buku, bisa kenal dengan buku, dunia penerbitan itu apa, terus yang dunia tulis menulis dengan kekinian itu seperti apa. Nanti setiap kelas itu akan diampu oleh satu mentor, ya. Ada 8 mentor yang nanti akan membimbing adik-adik semuanya, ya. Kakak perkenalkan dulu dari sebelah kiri, Mas. Ini Mas Erwin, beliau wartawan Kompas. Sengaja pagi-pagi loh, pagi-pagi tuh datang ke sini demi adik-adik semuanya. Karena tahu sendiri ya, wartawan Kompas itu sibuk luar biasa. Oke, nanti kita dengerin mereka satu-satu ya. Tunggu, Mas. Yang kedua ada Mas Rifki. Beliau ini unik loh. Beliau ini insinyur, tapi bisa nulis buku. Dan salah satu Kompasianer yang hebat. Siapa yang kenal Kompasiana? Nulis di blog Kompasiana ada? Ini. Oke, nanti dikenalin di kelas ya. Oke, yang ketiga, enggak, ini Mas Andri. Rumahnya di Lubang Buaya. Tahu nggak profesinya apa? Lupa tahu apa ya Mas? Indosiar? Indosiar STTV. Tahu sekarang profesinya apa? Penulis buku biografi. Yang keempat, ini namanya Kak Nunik. Tahu nggak berapa buku yang sudah ditulis? 100 buku, dan itu yang terakhir itu di mana? Di kampus Kak. Iya, nanti ada yang mau buku nggak? Mau. Ada yang mau buku nggak? Jadi ini bukunya ya, ini ada novel romance judulnya Paris After the Rain. Sebenarnya ini sudah dari tahun yang lalu, tapi karena banyak peminatnya, banyak yang suka, banyak yang beli, jadi dicetak ulang lagi tahun 2023 kemarin. Sampai sekarang juga masih ada di toko buku. Tapi kalau nanti kita bagi-bagi ya. Ada tulis apa gitu ya. Terus yang ini Pak, ini baru banget bulan ini terbit, judulnya Asia. Kalau ada yang tahu Fir'aun? Tahu. Ini istrinya, yang Fir'aun. Kalau yang agama Islam, ini adalah salah satu perempuan yang paling bersahaja di agama Islam. Yang selanjutnya namanya Kak Ovi. Ini penulis buku juga, blogger juga. Siapa yang suka nulis blog? Ada? Oke, ada nulis blog? Beliau sedang melanjutkan S2-nya di Bahasa Indonesia. Nanti kita dengerin ya satu-satu pengalaman dari kakak-kakak yang di depan, supaya nanti kalian kenal dan udah tahu latar belakangnya. Jadi nanti pas di kelas itu lebih enjoy, ya. Oke. Mas Erwin, lanjut. Kita mau dengerin ya. Jadi gini, kalau nggak kenal itu kan nggak sayang ya. Udah, oke. Jadi hari ini technical quizzing dan sekaligus kenalan dulu dengan kakak-kakak mentor.
Jadi kalian supaya tahu bahwa menulis itu bisa membuat kita itu kemana-mana. Dalam arti kalian bisa jadi jurnalis, kalian bisa jadi penulis buku, atau kalian bisa jadi penulis buku, kemudian jadi content creator dan sebagainya. Ya, nanti kita dengerin pengalaman dari kakak-kakak semua ya, singkat-singkat supaya kalian tahu bayangan bahwa menulis buku itu bukan berarti hanya menulis, ya. Banyak sekali insight yang bisa kalian dapat nanti ya. Oke, kita dengerin dulu Kak Erwin ceritain pengalamannya kan di Kompas, terus hubungannya nulis dengan Kompas. Oke? Ya, selamat pagi teman-teman semua. Saya perkenalkan kembali, nama saya Erwin Tapea ya. Saya jurnalis dari Kompas.com. Jadi saya di sini dipercaya oleh Kak Kiki sebagai ketua tim kami, Mbak Kiki ya, untuk bersama teman-teman di sini nanti berbagi pengalaman kita tentang dunia tulis menulis. Saya sendiri berlatar belakang sebagai jurnalis, artinya di bidang jurnalistik. Jadi nanti teman-teman memang akan diarahkan untuk bisa menulis buku ya. Dan nanti bagian saya adalah untuk berbagi pengetahuan tentang penulisan jurnalistik. Nah nanti ya kita akan banyak ngobrol lah ya tentang pengalaman saya. Intinya begini ya, kalau kita bisa menulis itu, kita itu lebih bisa untuk mengungkapkan apa yang ada dalam isi hati dan pikiran kita, atau juga pengalaman kita ya. Dan itu artinya apa yang ada dalam diri kita itu bisa kita ungkapkan dan didokumentasikan secara abadi. Artinya orang-orang pun bisa tahu apa yang menjadi pemikiran kita, apa yang ingin kita sampaikan gitu ya. Nah, saya pribadi sebagai jurnalis mengalami bahwa menjadi seorang penulis atau jurnalis itu membawa kita bisa ketemu berbagai macam karakter orang ya. Kita bisa berkesempatan kesana kesini gitu ya. Jadi bagi saya cukup menarik lah. Nah nanti teman-teman kita akan ngobrol lebih banyak lagi tentang penulisan, khususnya untuk penulisan jurnalistik. Itu aja dari saya dulu. Terima kasih teman-teman. Semangat selalu ya. Sekarang kita dengerin Mas Rifki. Ini bagaimana kok ceritanya seorang insinyur itu kok bisa sampai menghasilkan buku dan nulis di Kompasiana. Oke, kita kasih aplaus dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebenarnya agak sedikit berbeda banget dengan teman-teman yang lain. Teman-teman yang lain itu backgroundnya itu kan jurnalistik dan lain-lain. Kalau saya sebenarnya tidak sama sekali. Saya lulusan IPB, Teknik Sipil, dan bekerjanya juga di konsultan. Jadi kalau teman-teman melihat gedung tinggi, gedung BNI yang sekian puluh lantai, saya orang yang desainnya. Selama 25-30 tahun saya kerja itu, saya kerjanya itu di konsultan. Jadi sebenarnya nggak ada sangkut pautnya sama nulis gitu ya. Cuman di usia saya, kalau bisa nebak, saya mungkin saya itu udah 55 tahun, saya udah punya cucu 1 sebenarnya, tapi kelihatan muda ya, alhamdulillah ya. Jadi di usia 39 tahun itu saya pertama kali nulis. Saya itu seperti teman-teman, apalagi laki-laki itu jarang deh yang nulis gitu kan. Surat cintanya terputus-putus, karena tadi ibu kepala sekolah bilang laki-laki itu cuma bicara 7.000 kata. Kalau perempuan kan banyak. Usia 39 saya mulai nulis. Dan nulis yang paling enak adalah nulis mengenai diri sendiri. Saya nulis mengenai hati saya kecepet, kecetit gitu ya. Tapi itu saya tulis, saya upload di Facebook saat itu tahun 2009 dan mendapatkan reaksi dari teman-teman. Teman-teman bilang, "Ki, kamu itu bisa nulis. Ki, kamu itu tulisannya enak." Jadi sejak itu saya mulai nulis. Ternyata teman-teman, kalau nulis itu tidak harus untuk membuat buku sebenarnya. Banyak sekali yang bisa kita lakukan dari menulis. Salah satu contoh di pekerjaan. Apapun pekerjaan teman-teman,
butuh nulis loh. Saya di engineering gitu ya, di konsultan, itu tiap saat itu harus membuat produksinya itu dalam bentuk apa? Laporan. Kalau nggak punya background menulis, nggak biasa nulis, laporan itu percuma. Jadi orang itu kadang-kadang punya ide tapi tidak bisa ditelurkan dalam bentuk tulisan, sementara produk akhir itu adalah tulisan. Nah di konsultan saya udah posisi sampai alhamdulillah udah sampai posisi atas sebelum saya pensiun, saya pernah jadi direktur. Nah kerjaan direktur itu apa? Nge-review kan? Kalau nggak ada background menulis gitu kan, saya nggak bisa mereview. Dengan background menulis itu saya bisa mereview dan menghasilkan dokumen yang dikirim ke klien itu diterima. Satu itu. Terus saya mendapatkan apa ya, enak banget gitu dari nulis, seperti makanya saya sebut menulis itu sebagai recreational writer. Kalau saya menulis karena saya pengen melepaskan diri. Saya naik gunung teman-teman di usia saya segini. Saya udah ke Semeru, udah ke Kerinci, udah ke Rinjani, udah ke Gunung Lawu. Nah, apa yang saya dapat? Banyak hal dari naik gunung saya bisa tulis sebagai catatan pribadi dan sebagai kita mengemukakan bahwa lepas segala hal dari diri kita. Jadi menulis itu banyak sekali fungsinya. Dan menulis itu kalau saya recreational writer, jadi menulis itu kita pengen aja, tidak ada beban. Makanya saya menulis itu lebih banyak waktu menunggu kereta kalau kerja. Menunggu kereta, tulis. Besoknya nulis lagi, 1 minggu udah bisa 2-3 tulisan. Akhirnya saya bukuin. Jadi 1 buku, kalau teman-teman lain, Mbak Nunik udah 100 buku. Saya tuh punya 1 buku saja yang saya terbitkan. Judulnya itu Cara Narsis Bisa Nulis. Untuk cara narsis bisa nulis 1 doang. Tapi kebanggaan saya itu sampai sekarang. Jadi saya ajak teman-teman, ayo kita nulis. Kalau anak cowok yang gak suka nulis, atau tadi waktu ditanya oleh Mbak Kiki, siapa yang suka nulis cuma 1, 2, 3 orang gitu ya, nggak masalah. Kalau saya juga dulu awalnya nggak bisa nulis kok. Tapi nanti insya Allah kita kemanin gitu kan. Saya alhamdulillah sejak mulai menulis kaidah-kaidah jurnalistik mengerti, jadi saya bisa membimbing teman-teman. Dan satu hal yang sebagai penulis yang recreational writer yang paling senang itu kalau apa? Kalau menang suatu lomba, ya Mbak ya. Saya pernah ikutan lomba menulis ulang tahun Taman Mini Indonesia Indah. Saya juara 1. Kalau juara kan yang paling senang itu hadiahnya kan? Hadiahnya apa? Laptop. Saya ada apa? Sayembara menulis Bank Indonesia, gitu kan, untuk gerakan non tunai. Saya juara 2. Dapat hadiahnya apa? Uang 10 juta. Terakhir, saya ikutan lomba ngeblog mengenai Danau Toba. Dan semua yang saya menang itu bukan fiksi, karena kan cowok biasanya nggak begitu lancar nulis fiksi ya. Itu lebih ke analisa atau apa ide. Yeah. Saya ikutan lomba Danau Toba. Saya nulis. Saya termasuk 10 besar yang teratas gitu. Hadiahnya apa? Ke Danau Toba 6 hari. Wow. Jadi banyak sekali hal yang bisa kita lakukan, bisa kita dapatkan. Jadi itu background saya, insya Allah saya akan temenin teman-teman di 1 kelas ya Mbak ya. Itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang giliran Kak Nuni, 100 buku. Oke. Mas, bukan. Ini penulis buku biografi. Bapak Ibu teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun 87 saya seperti teman-teman duduk kayak gini, cuma dulu berkursi. Saya di SMA 14 Jakarta, tetangga. Posisi. Saya berpikir waktu itu ya, kenapa SMA saya nggak ngetop kayak SMA di Jakarta Selatan. Kita SMA di Jakarta Timur kok nggak kedengeran gitu.
Kenapa? Karena kita nggak pernah promosi atau branding. Terus saya mikir waktu itu saya PMR. Dulu masuk PMR bukan karena saya nggak suka upacara, jadi kalau PMR kan ada duduk di belakang. Jadi saya sering nulis waktu itu. Saya coba nulis buat majalah Hai. Dan sekolah saya masuk, tulisan saya tentang SMA 14 masuk majalah Hai. Dapat honornya dibagi-bagi buat satu kelas, makan ini pangsit. Dari situ saya mulai tertarik menulis. Ternyata menulis itu enak. Dan saya nggak tinggi, bukan favorit cewek-cewek, karena saya basket ya. Tapi dengan menulis saya dikenal di sekolah. Ya kan? Akhirnya saya tertarik menulis dan fotografi. Ketika saya SMA, saya ke rumah anak SMP di Matraman. Anak SMP dekil, tapi suka nyanyi rock. Sekarang jadi Anggun C. Sasmi. Kok enak ya, kita wawancara, ngobrol sama orang, dekat sama orang, terus ditulis, dimuat di majalah Hai gitu. Saya berpikiran saya harus jadi wartawan. Lalu saya ngambil jurnalistik 4 di Bandung. Saya nyambi kerja jadi wartawan majalah Hai. Jadi sering ke SMA. Dari situ saya merasa wah passion saya ada di nulis. Lalu keluar dari SMA, saya masuk keluar dari majalah Hai, saya lulus. Gara-gara nulis ini kuliah saya jadi 7 tahun. Kenapa? Karena honornya besar gitu. Sebulan saya dapat orang tua 150.000. Dari nulis saya dapat 600 sampai 1 juta. Saya punya kamera yang nggak pernah saya bayangkan sebelumnya. Maka satu tas gitu, saya bisa populer dibandingkan teman-teman yang basket. Jadi menutupi kekurangan dengan cara yang lain. Lulus kuliah, saya melamar itu TV lagi booming. Saya diterima di Indosiar jadi reporter. Itu yang mengantarkan saya menulis itu bisa ada di konflik di Aceh, di konflik di tempat-tempat yang orang tidak terbayangkan sebelumnya, sampai ke luar negeri. Lalu setelah 23 tahun di SCTV dan Indosiar, saya melihat TV udah mulai turun, kalah dengan medsos. Tapi passion saya menulis masih tetap besar. Lalu saya mencoba menulis buku biografi. Kenapa? Karena sehebat-hebatnya orang, kalau dia tidak pernah ditulis atau menulis, dia akan tenggelam oleh sejarah. Kalau teman-teman nggak pernah nulis, teman-teman akan dilupain siapa teman-teman yang pernah ada. Sehebat-hebatnya teman-teman, kalau nggak pernah ditulis ataupun menulis, teman-teman akan hilang. Orang nggak akan tahu lagi siapa teman-teman. Oke, itu dulu dari saya. Mungkin kita bisa ketemu nanti di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuni, saya mau tanya di sini teman-teman yang hobi baca siapa? Tolong tunjuk tangan. Novel, bukan buku pelajaran ya, tapi novel, komik, novel, KBM, karya karsa, yang hobi baca. Yang nggak hobi nggak tunjuk tangan nggak apa-apa. Yang hobi baca. Dari teman-teman semua itu hobi baca ya. Nah, kabar gembiranya adalah kalau kita itu hobi baca, kita sudah punya modal untuk menulis dan jadi penulis. Walaupun sekarang belum nulis, tapi itu sudah jadi modal. Karena kalau kita mau nulis, kita harus dibaca dulu, gitu ya. Saya dulu awalnya juga nggak sengaja deh penulis. Saya anak IPA gitu, anak IPA. Jadi pelajarannya yang saya pikir itu fisika, kimia, matematika, biologi. Tapi teman saya tuh tanya, kok anak IPA kok sekarang jadi penulis?
beda banget gitu kan bahasa. Nah, itu gara-gara saya hobi baca. Saya waktu itu mulai tahun 2005 saya ke blog, nulis di blog, terus gabung di komunitas itu ada lomba nulis cerpen. Saya ikut tulis, ternyata menang. Dari situ berlanjut, saya tulis terus, menang lagi, dan banyak penerbit yang nawarin saya untuk nerbitin buku sampai sekarang. Nah, terus saya mau tanya lagi, hari gini kan orang zamannya digital ya, Instagram, Facebook, ada nggak teman-teman yang malu kalau narsis, malu kalau wajahnya kelihatan di sosmed? Ada nggak yang malu narsis? Coba tunjuk tangan dong. Atau semuanya narsis semua ya? Oke. Yang malu kalau narsis coba siapa? Kalau nggak tunjuk tangan berarti semua narsis ya. Coba yang malu kalau narsis di sosmed siapa? Saya. Ini malu kalau yang seneng narsis di sosmed dan ngeliatin wajah siapa? Yang suka narsis di sosmed siapa? Kalau tadi narsis adalah tadi apa? Cara narsis untuk nulis ya? Cara narsis untuk nulis. Nah, kalau teman-teman baik yang suka narsis atau tidak suka, itu bisa kita narsis tanpa memperlihatkan wajah, yaitu dengan cara nulis. Karena kalau nulis, nama kita yang beredar di mana-mana, didengar menang ini, menang itu. Terus kita juga kalau ini kan kelas 2 ya, kelas 11 ya. Nanti kalau menuju kelas 3 itu untuk kuliah itu kan apply beasiswa kan itu perlu tulisan ya. Juga penting banget. Nulis itu memang terpakai semua di semua profesi. Seperti tadi Mas Erwin yang bilang ya. Nah, itu benar banget ya. Jadi teman-teman, mungkin nanti kita ketemu di kelas, kita belajar pelan-pelan gimana cara mulai menulis dan menghasilkan buku. Ya. Sampai ketemu di kelas ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian kalau Kaufi ceritain ini, Kaufi itu mulai nulis itu memang mungkin ada dari hobi ya. Kalau Kaufi itu sebenarnya dulu nggak suka hobi, jadi menulis itu karena kecemplung ingin cari uang. Jadi dulu Kaufi itu ikut production house. Jadi mulainya kan itu jam 2 malam. Nah, setelah itu tertarik untuk ikut pelatihan menulis skenario. Dari situ Kaufi alhamdulillah menulis Madu 3, ada berapa ya? Madu 3 di STB tahun 2015 dan juga skenario Samson di STB tahun 2015. Setelah itu 2016 ya karena sudah menikah. Jadi kan biasa Kaufi itu biasa nulis skenario ya, bukan. Kalau kalian tahu scripting kan itu kan setiap hari itu dia punya banyak tim, jadi penulis yang ada di TV itu sebenarnya bukan semuanya dia tulis gitu, dia punya kayak apa ya asisten penulis di bawahnya, itu termasuk Kaufi. Nah karena setelah menikah itu kan agak sibuk ya, di 2016 Kaufi akhirnya beralih ke non-fiksi, itu jadi blogger. Alhamdulillah kan. Kalau kalian kan tergantung niat ya, segala satu kan tergantung niat kan. Kaufi itu niatnya selalu kalau nulis itu buat uang. Jadi kalau ada bilang, ayo nulis untuk hobi gitu, Kaufi gitu buat hobi. Karena memang niatnya buat uang. Jadi setelah 2016 jadi blogger, alhamdulillah ya sama seperti Pak Riki, alhamdulillah Kaufi jadi banyak kenal blog, itu bisa dapat uang, bisa ke Bali, bisa dapat handphone, bisa dapat tiket pesawat Singapura, itu semua gratis karena menulis. Nah setelah itu makin kesini kayak Kaufi itu sadar ternyata menjadi penulis seperti Kaufi itu harus punya pendidikan. Kenapa? Karena gini, kita punya profesi ya, tapi nggak ada yang tahu, kan sayang kan? Nggak ada yang tahu kan? Nah ternyata setelah Kaufi masuk pendidikan guru bahasa Indonesia, di situ Kaufi melihat, oh ternyata orang sekarang tuh banyak pinter public speaking, tapi sayang dari menulisnya itu kurang. Jadi
Dan Kofi tuh baru sadar banget dan Kofi kadang-kadang berpikir gini, aneh Kofi segede kalian gitu ya. Kofi tuh bakal bikin banyak esai untuk beasiswa. Kalian tahu, misalnya kalian sampai kelas berapa? Kelas 2? Ya, kelas 2. Kalian kelas 3, ya kan? Kelas 3, kalian ya mungkin alhamdulillah insya Allah ya, semoga nanti dapat PTN. Ya, setelah PTN, lulus kuliah. Tahu nggak kalian? Tahun 2045 kita itu memasuki bonus demografi, di mana usia produktif itu lebih besar daripada usia non produktif. Dan sekarang banyak berita PHK kan? Nah, gimana caranya kalian setelah lulus bisa bersaing di dunia kerja? Kenapa? Dengan multi talent. Jadi sekarang itu nggak cukup hanya pintar di ijazah, nggak cukup hanya pintar. Oh, aku PTN loh. Sekarang nanya skill kamu apa? Oke, public speaking. Oke, kamu bisa video creator gitu kan. Tapi kamu juga harus bisa nulis. Itu penting banget bisa menulis. Dan kalau kalian Kopi dulu sekolahnya beasiswa ya, beasiswa. Jadi bisa kuliah tuh ada beasiswa. Kalau kalian ingin dapat beasiswa, itu penting banget saat ini kita belum bikin namanya esai. Esai itu adalah opini ilmiah. Jadi seperti tulisan argumentasi, tapi ada landasan teori dan ada berita-berita yang mendukung. Itu penting banget. Jadi kalau kalian ingin misalnya setelah SMA terbentur masalah biaya, kalian itu harus benar-benar bisa tulis. Itu nanti bisa buat beasiswa keluar negeri, bisa buat beasiswa di Indonesia juga. Tapi itu menurut saya penting banget dan wajib banget. Jadi kalau misalnya dibilang Kopi itu sebenarnya nyesel gitu ya, kenapa? Lahir zaman dulu, kenapa nggak lahir zaman sekarang? Kok kalau lahir zaman sekarang, Kopi itu pasti akan menulis banyak esai dan ya kabur aja dulu kali ya keluar negeri. Ya seperti itu. Dan satu lagi, menulis itu sebenarnya intinya sama. Intinya semua menulis fiksi, non fiksi, asalkan kalian tahu formatnya, formulanya, dan nanti kalian bisa belajar dari kakak-kakak ini ya, kakak-kakak ini. Insya Allah kalau bisa menulis non fiksi, nanti bisa menulis fiksi. Dan fiksi itu juga banyak ya, jangan bilang cuma novel, cerpen. Sebenarnya itu fiksi bukan? Sebenarnya fiksi bukan? Ada pernah baca itu nggak? Skenario film pendek? Ada belum? Dan ada teman Kopi, kita lihat sekarang fenomena orang bisa menulis skenario film pendek atau skenario film lebar, itu lama-lama jadi apa? Saudara, ya? Jadi sebenarnya menulis itu banyak banget, dan kalian tuh yang penting kalian belajar dulu, nanti kalian akan menemukan jalan kalian, insya Allah. Amin ya Bang. Terima kasih. Nah, sekarang gantian nih, Kak Kiki ya. Jadi Kak Kiki itu 11 tahun jadi karyawan. Kayaknya ini tipe pemberontak nih. Siapa yang suka ini nggak ngikutin aturan? Jadi karena 11 tahun kerja, Kak Kiki itu kayak bosen banget, kayaknya kok harus ikutin begini-begini. Tapi akhirnya ngeliatin di layar TV tuh ada berita-berita ya, ada jurnalis ngejar-ngejar masuk, ada demo. Kayaknya tuh gue banget deh. Akhirnya 11 tahun kerja Kak Kiki keluar belajar nulis, jadi penulis buku. 2010 itu bukunya terbit, novel. Jadikan aku yang pertama. Oke? Jadi kalian tuh anak remaja ya. Biasanya suka galau nggak sih? Atau ada yang lagi naksir-naksir? Tahu nggak kalau Kak Kiki itu kan melatih ekspor jurnalistik juga. Jadi kalau ngajar di SMP, Kak Kiki itu selalu nyelipin tentang kesehatan mental. Jadi Kak Kiki itu kalau nanti yang dapat kelasnya Kak Kiki nanti akan belajar juga bagaimana menulis itu, bagaimana ternyata menulis itu bisa sebagai terapi. Kalian galau, kalian marah, kalian kecewa, kalian benci, semua bisa dikeluarkan ke tulisan, dan itu bisa jadi buku. Nanti kalau yang dapat kelasnya Kak
harusnya ada 8 tapi 2 orang berhalangan. Sekarang kita masuk apa? Kuis ya. Oh ya, sebelum masuk kuis ini, di kelas nanti kita programnya itu kan ada 8 pertemuan. Ada 8 pertemuan. Jadi kalian nanti bisa bawa laptop, bisa bawa handphone, nanti langsung latihan, ada materi, ada latihan. Kalian langsung nanti setiap akhir pertemuan kalian ada tugas. Silabusnya nanti dibagikan ketika sudah masuk kelas tanggal 8 ya. Iya Bu ya, tanggal 8 ya Bu. Jadi kita teori langsung praktek, teori langsung praktek. Karena apa? Karena di akhir pertemuan itu nanti harus bisa jadi buku. Ya. Percaya nggak kalian bisa nulis buku? Hah? Nggak percaya? Nggak percaya? Ya, biarin nanti tugasnya mental ya. Oke, jadi nanti ditekan ada jadwalnya, dipersiapkan yang punya laptop bawa laptop, yang mau nulis di handphone nulis di handphone. Kalau yang suka nulis manual pakai pulpen, nanti bebas kalian bawa alat masing-masing. Kalau yang sudah punya catatan, blok, tulisan atau apapun nanti bisa dibawa di kelas, ya. Nanti bisa dikasih tahu, Kak, saya udah nulis ini kurang apa ya? Nanti kita bedah, ya. Oke, sekarang kita mau kuis. Siapa yang mau buku? Saya. Oke, sampai di sini ada yang mau tanya nggak? Saya. Oke, kita kuis juga tapi ada nyantai nanti dapat hadiah. Oke, siapa? Sebutin nama, kelas, pertanyaan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Zalfa Madina dari kelas 11-1. Sebelumnya saya sangat senang sekali ada kakak mentor untuk menulis karena saya sendiri adalah pembaca yang aktif. Tiga tahun kebelakangan, setiap tahunnya saya baca sekitar 20-an buku. Mungkin udah pernah baca, cuma saya tidak sadar. Terus saya pernah mulai untuk menulis hanya stuck sekali, struggle dan gak ada arahan. Tapi saya juga aktif menulis. Kalau teman-teman tahu Goodreads, itu kayak resensi untuk buku. Saya aktif menulis resensi buku-buku yang sudah saya baca. Saya senang membaca fiksi maupun buku sejarah untuk yang non-fiksinya. Lalu saya ingin penasaran nih, kalau misalnya nanti saya sudah nulis buku dan naskahnya itu saya ingin apply ke penerbit, seperti tadi tentang pustaka, saya sangat suka penerbit tentang pustaka, saya baca banyak buku dari Bentang, lalu GPU juga. Nah, gimana sih caranya apply naskah kita sehingga bisa diterima? Nah, itu prosesnya bagaimana Bapak Ibu sekalian? Terima kasih. Oke, ini bagiannya Kak. Terima kasih sudah bertanya. Siapa tadi namanya? Zalfa. Jadi gini ya Zalfa, kebetulan saya sudah nulis tentang di GPU itu dari 2000 awal-awal. Nah, trik untuk apply naskah ke penerbit, kita rajin-rajin mempelajari apa ya karakter dari novel atau buku apapun yang kita baca. Terus kalau sudah gitu kita harus nulis sesuai dengan yang selera mereka gitu, karena di dalam penerbit itu kan sudah ada editor dan sudah ada tim marketing yang memetakan kira-kira yang punya laku atau enggak. Nah, yang sudah berhasil terbit itu berarti itu sudah oke semua dari editornya, dari marketingnya, jadi siap jual. Kamu pelajari seperti apa ya keinginan mereka, lalu
kamu buat naskahnya yang tipenya seperti itu, genre-nya, terus temanya gitu, kamu ikuti seperti itu. Kamu lihat alamat penerbit kan ada di belakang begitu ya, atau hari ini kan email aja juga bisa ya, atau juga tanya-tanya di Instagram atau di sosmed. Nah, aku kirim dalam situ. Nanti mereka akan pasti dalam masuk di seleksi gitu. Kalau memang cocok, itu akan diterbitkan. Tapi kalau belum cocok itu berarti bukan jelek ya, hanya belum cocok aja sama mereka. Jadi kamu coba tuker, lempar ke penerbit yang lain. Kadang-kadang nih naskah A kita kirim ke penerbit X, naskah B kita kirim ke penerbit Y. Dua-duanya ditolak, tapi coba ditukar. Dua-duanya bisa diterima seperti itu. Jadi rajin-rajin deh pelajari. Kalau misalnya kamu ke bentang pustaka ya jangan bikin yang model-model kayak tulisan di KBM kayak gitu. Atau kalau ke bentang pustaka jangan bikin tulisan yang terlalu anak-anak bikin. Jadi dari situ ya. Semoga berhasil ya. Oke, terima kasih Mas Agi. Ada lagi yang Ada lagi. Nanti cowok ya, harus siap-siap ya. Oke. Berdiri deh. Oke, sebutin nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. agak anak. Iya. Perkenalkan, nama saya Desta. Di sini saya mau tanya karena sebenarnya ini lebih ke experience gitu. Jadi di FLS 3N kemarin itu kan ada jurnalistik. Cuman dari waktu saya searching dan juga baca buku panduannya itu kayak informasinya tuh agak minim, pembeda dari jurnalistik dan juga cerpen dan kepenulisan buku lainnya tuh apa. Maka dari itu saya sempat searching juga dan itu tuh sumbernya minim dan dari FLS 3N atau yang sebelum-sebelumnya menang dari lomba jurnalistik itu bukti-buktinya juga nggak diupload dengan secara rinci gitu Bu. Jadinya saya bingung kayak jurnalistik itu apa sih sebenarnya dan kriteria penulis jurnalistik itu kayak gimana gitu. Itu aja sih, jadi pengen lebih tahu aja tentang jurnalistik itu bedanya sama kepenulisan lainnya itu apa. Oke, makasih. Ini bagiannya Mas Erwin. Oke. Ini ilmunya mahal loh, karena kompas. Ya, kompas. Jagonya di Indonesia. Kita adik-adik tolong dengerin. Boleh kalau yang ini dicatat atau lupa. Jadi nanti ini ada ilmunya juga tentang jurnalistik. Kalau ada yang lagi dijelasin terus tiba-tiba ada yang mau ditanya langsung angkat tangan aja ya. Terima kasih. Jadi dari pertanyaan tadi dari Desta ya. Jadi saya mau menunjukkan bahwa pertanyaan itu apa perbedaan penulisan jurnalistik sama cerpen gitu ya, betul ya. Nah jadi gini, kalau di jurnalistik itu prinsipnya ada dua jenis tulisan. Yang pertama news, ya sifatnya news, dan yang kedua feature. Itu istilahnya jenis dasarnya lah ya, news dan feature. Nah untuk news dan feature itu tentunya kalau mungkin teman-teman tahu ada unsur-unsurnya namanya 5W1H ya. 5W1H itu who, when, where, what, why, sama how. Ya itu prinsip dasar tulisan jurnalistik. Baik di news maupun feature itu ada sama-sama ya. Nah kalau di news itu lebih ke penulisan itu lebih ke penulisan yang tegas. Kita nggak pakai bertele-tele, langsung baik dari judul. Kemudian kalau sekarang ini kebanyakan di media daring ya, atau media online itu ada teaser. Teaser itu semacam satu paragraf pembuka untuk memancing orang supaya tertarik untuk membaca berita kita. Nah kemudian dilanjutkan dengan paragraf pertama, kedua dan seterusnya. Nah jadi mulai dari paragraf pertama, kedua dan seterusnya itulah yang sudah harus mengandung 5W dan 1H tadi. Itu untuk penulisan news. Ya, news pun ada dibagi lagi, ada straight news, ada soft news. Nah, tapi intinya kita bahas dulu yang pokoknya dulu ya news. Nah, kemudian untuk penulisan feature ini kita lebih menggunakan imajinasi kita, tapi berdasarkan fakta yang kita temui di lapangan. Nah, fakta ini nanti kita sampaikan selain 5W1H tadi ditambahin dengan indera atau panca indera kita. Misalnya
kita melihat apa sesuatu yang indah, kemudian juga bisa merasakan bau di sekitar kita, terus juga misalnya ada pakai indera terasa atau kulit kita terasa panas atau dingin, contohnya seperti itu ya. Itu tulisan feature. Jadi intinya feature itu tidak hanya 5W1H, tapi juga kita bisa berimajinasi. Maksudnya bukan berimajinasi, kita bisa mengandalkan dengan panca indera kita, disampaikan dengan kata-kata yang lebih puitis ya. Bisa mungkin kalau misalnya mau menggambarkan suatu hal yang keindahan pemandangan juga bisa gitu ya. Nah inilah dari feature inilah yang nanti berhubungan sama cerpen. Sebenarnya cerpen ini kalau menurut saya pengembangan dari feature. Jadi kalau cerpen ini cuma bedanya adalah cerpen ini bukan tulisan jurnalistik ya. Jadi cerpen ini bisa dibilang dia mengandalkan imajinasi kita. Kita punya ide terhadap sesuatu, kita kembangkan dengan metode penulisan berdasarkan jurnalistik juga gitu bisa. Tapi kita bisa lebih bebas juga berekspresi dalam tulisan cerpen ini. Artinya berekspresi dalam hal alur cerita, ya, terus penokohannya, terus setting tempat, waktu dan lain-lain. Yang seperti teman-teman tahu ya, ada unsur-unsur dalam cerpen itu gitu. Nah jadi artinya untuk cerpen itu kita sebagai penulis kita bebas berekspresi, sebebas-bebasnya. Istilahnya kalau saya bilang kita bebas liar untuk berpikir gitu ya. Jangan terbatas dengan patokan-patokan misalnya larangan ini atau itu, enggak. Intinya kalau teman-teman semua ya, saya bilang kalau mau menulis tuh menulis dulu, menulis aja dulu. Kalau punya ide apa ataupun mau menginformasikan apa, yang penting tulis dulu ya. Tapi yang harus diingat adalah kalau tulisan itu mau dipublikasikan atau kita mau share misalnya ke medsos kita, kayak di Instagram ataupun di Facebook gitu ya, yang harus diperhatikan adalah ya seperti yang kita tahu, jangan mengandung sara gitu ya, suku, agama, ras dan antar golongan, atau juga misalnya mengandung kekerasan, kemudian pornografi dan lain-lain. Itu yang perlu kita perhatikan ya, karena itu sekarang ini ada undang-undangnya, yaitu undang-undang ITE ya, informasi dan apa namanya, tentang penyebaran informasi hoax gitu ya. Tapi intinya gitu, jadi nantinya untuk Desa atau teman-teman yang lain juga yang berminat soal penulisan jurnalistik atau cerpen, nanti kita akan bahas lebih lanjut di kelas yang akan datang ya. Itu ya. Terima kasih. Kasih pertanyaan, izin yang bagian belakang belum dapat nih. Ada satu pertanyaan yang bisa jawab nanti dapat buku. Oke, siap? Sebutkan 3 judul buku yang diangkat ke film. Ini Kak. Ini sama ini. Oh. Ya, yang lain. Saya Sofmanina dari 21. Buku yang diangkat ke film seingat saya itu adalah Sarwangi dari Anggrek Hirata. Lalu kalau Habibie Ainun itu masuk ya. Karena saya pernah Habibie Ainun. Lalu yang terakhir gila 1990. Sebutkan 3 penulis Indonesia.
Ada lagi Andrea Ripata, Ferry Dia, sama Boy Kata. Jawab pertanyaan sama nanya. Cepat. Siapa tadi ya? Yang nanya siapa tadi? Oh, ini. Enggak, satu lagi nih. Dia nanya dan tanya dan menjawab dia. Oh, yang menjawab. Iya. Tiga. Satu lagi aja ya. Ya, satu lagi coba dong, ayo. Sebutkan. Sebutkan 3 nama media arus utama. Media berita Kompas, Tempo, sama Reuters. Kepanasan penjelasan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Yang menjawab benar-benar anak hebat. Yang tidak menjawab dilakukan. Ulang ya. Selamat pagi anak-anak hebat. Itu namanya anak ibu luhur. Yang saya hormati rekan-rekan mitra SMA 48 yang saya tidak sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat, yang akan membimbing kalian dengan getuk 48. Getuk kulit-kulit. Yang saya hormati tim panitia getuk 48, di sini ada Bu Rita, Pak Har, Bu Sulis dan yang lainnya. Yang dicintai anak-anak sekalian. Anak-anak sekalian, ini adalah program SMA 48 yang dari dulu sudah ingin didengung-dengungkan. Baru sekarang kita launching kegiatan ini, dipandu oleh Mbak Kiki, beliau alumni 48, kasih plus dong. Beserta timnya. Yang Ibu yakin, awalnya kalian mungkin tidak berminat atau berat untuk menulis. Dengan dipandu dan didampingi,
setiap seminggu sekali, insya Allah akan terjadi hal yang luar biasa. Kalian membuat proyek buku, karena orang dikenang salah satunya adalah dengan menulis buku. Ibu juga terinspirasi untuk menulis buku. Kalian kenal Raditya Dika? Itu berawal dari tulisannya sedikit-sedikit, entah di Twitter, apa di diary-nya ya, sehingga menjadi sebuah buku. Dan banyak lagi anak-anak muda yang kreatif. Ibu yakin di 48 semuanya juga kreatif dan anak-anak hebat. Nanti akan kami bentuk kelompok supaya semangatnya tidak turun. Satu kelompok itu akan diacak. Halo. Saling menyemangati satu sama lain supaya tidak kendor semangatnya. Karena kalau kalian jalan sendiri-sendiri, maka tidak akan ada yang menyemangati, maka tidak akan terjadi proyek tersebut. Ya. Jadi kan ini adalah titik awal kalian membuat suatu proyek yang nantinya akan diterbitkan, yang terbaik akan diterbitkan ya Mbak Siti ya. Jika tidak diterbitkan pun kita akan cetak bareng-bareng dan menjadi kekayaan di perpustakaan SMA 48. Ketika kamu 10 tahun lagi ke sini, oh buku saya masih ada ya gitu. Itu ya anak-anak sekalian, semangat untuk menulis. Dengan menulis kita membuka wawasan kita, membuka dunia. Selanjutnya 4 orang tadi yang mendapat buku, nanti kami akan kasih kesempatan ya Pak Har untuk bercerita di lapangan ya, dengan disaksikan teman-temannya bergiliran akan kami atur. Ya. Silakan kalian membaca, tentu saja tidak sekarang ini, dibaca dulu sampai tuntas. Nanti kami kasih kesempatan untuk bercerita, menularkan apa yang kalian baca kepada teman-temannya. Demikian dari Bu, selamat menikmati Getuk 48. Hasilkan karya terbaik sebagai anak-anak SMA 48 yang hebat, sehingga SMA 48 makin bersinar. Siap anak-anak sekalian? Bu Airi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.